Assalamualaikum sahabat Mimin, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Mimin kali ini akan bercerita tentang alur drama Korea terbaru Reborn Rich episode 7. Sebelumnya, Jin Do Jun sangat terpukul setelah kehilangan ibunya dari kehidupan aslinya untuk kedua kalinya. Pengetahuan mengejutkan bahwa keserakahan dan korupsi Jin Yang Chul, diperankan oleh Lee Sung Min, menyebabkan kematian ibunya membuat Do Jun lebih bertekad untuk membalas dendam. Dengan dukungan wali kota Seoul, Jin Do Jun berhasil mengalahkan grup Sunyang dan memenangkan hak yang sangat didambakan untuk mengawasi pembangunan lingkungan Sangam. Ia kemudian langsung melawan pimpinan Jin dengan memberikan proyek kota Seoul kepada Jaea Construction. Setelah hal ini terungkap, kantor investment digeledah lalu Sehyeon ditangkap atas tuduhan melakukan suap ke wali kota Seoul. Menyadari situasi mulai kacau, Do Jun langsung menemui pimpinan Jin tanpa ragu. Episode 7 berfokus pada setelah kekacauan yang dialami Do Jun, ia membuat keputusan untuk menemui pimpinan. Do Jun yang menampakkan dirinya di hadapan Yang Chol sang kakek secara langsung. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemegang saham utama Miracle Investment kepada Jin Yang Chol. Jin Yang Chol pun jadi murka setelah mendengar pengakuan Do Jun. Pimpinan Jin membentak cucu bungsunya itu dan menanyakan alasan Do Jun mengkhianatinya. Langsung saja, Do Jun menjelaskan jika dirinya ingin membeli Sunyang Group, sekaligus mengambil alih perusahaan kakeknya. Di depan Yang Chol, Do Jun jelas tidak menerangkan maksud sebenarnya bahwa dia ingin balas dendam atas kematian dirinya di kehidupan lampau dan juga atas kematian sang ibunya. Kendati demikian, Jin Do Jun tetap nekat dan mulai melakukan rencananya yakni dengan mendekati Chang Jae. Apa yang akan dilakukan sang kakek pada Do Jun selanjutnya terhadap tindakan cucunya itu? Karena perbuatannya, Choi Chang Jae merasakan tekanan politik yang besar, tapi Do Jun meyakinkannya untuk terus bertahan. Mo Hyun Min mengajak Do Jun untuk menjadi mitranya dan memberikan penawaran yang tak akan mungkin dia tolak. Namun, sebuah berita buruk datang mengacaukan semua rencana Do Jun. Sementara itu, Jin Yang Chul berusaha untuk meyakinkan cucu tertuanya, Jin Sung Jon, untuk membalas dendam. Di episode 8 sementara itu, Mo Hyun Min, diperankan oleh Park Ji Hyun, tahu siapa Do Jun? Hyun Min ternyata mengetahui rahasia Do Jun yang merupakan pemegang saham utama Miracle Investment dan diam-diam ingin mewarisi Sunyang Group. Melihat kegigihan Do Jun yang ingin jadi penguasa Sunyang Group itu membuat Hyun Min jadi makin tertarik padanya. Hyun Min sampai bertekad ingin pindah haluan dari yang semula ia ingin Song Jun sebagai calon suaminya, berubah jadi Do Jun. Hyun Min melakukan semua itu bukan karena cinta, melainkan harta, karena dia ingin menikahi cucu pimpinan Jin yang berpeluang besar menjadi pewaris Sunyang Group. Sebenarnya Hyun Min tahu, jika Song Jun lah yang memiliki peluang besar, tapi pada akhirnya ia meragukan hal tersebut. Ini diprakarsai Hyun Min justru lebih dapat melihat potensi calon ahli waris ada pada diri Do Jun setelah ia berhasil mengambil alih proyek kota Seoul baru. Hal itulah yang membuat Hyun Min ingin mencuri hati Do Jun. Dia tidak bertindak gegabah dalam melakukannya. Langkah pertama yang Hyun Min lakukan adalah mengajaknya kerja sama. Suatu malam, dia mengundang Do Jun ke suatu tempat. Hyun Min mengungkap bahwa dia sebenarnya mengetahui niat Do Jun menjadi pemegang saham utama Miracle Investment. Hyun Min berkata akan mendukung usaha Do Jun sepenuhnya yang ingin mengambil alih Sunyang Group jika Do Jun setuju bekerja sama.
Hyun Min juga melakukan bujuk rayuannya kepada Do Jun. Salah satunya adalah fakta bahwa dia adalah anak pemilik perusahaan media nomor 1 di Korea Selatan yang sudah pasti akan menguntungkannya. Do Jun bak kedapatan durian runtuh, ia tentu saja bisa balik memanfaatkannya. Hyun Min pun menyetujui tawaran kerjasamanya. Dilihat dari gelagat Hyun Min, Do Jun sudah menyadari bahwa wanita itu tertarik kepadanya dan ingin mendekatinya. Jadilah Do Jun memanfaatkan ketertarikan Hyun Min demi keuntungannya semata. Dia mulai mendekatinya dengan niat tersembunyi. Keduanya pun saling menggoda hingga Hyun Min menjadi canggung. Semenjak pertemuan malam itu, Do Jun dan Hyun Min jadi sering bersama. Hyun Min beberapa kali kedapatan menjemput Do Jun di kampusnya. Suatu ketika, Min Yang tak sengaja melihat kebersamaan mereka berdua di lingkungan kampus. Min Yang merasa cemburu dan sakit hati. Dia mengira Do Jun menolak cintanya karena lebih memilih wanita kaya dibandingkan dirinya. Do Jun mulai mendekati Chang Jae, diperankan oleh Kim Do Hyun, yang telah menjabat sebagai wali kota Seoul agar tujuannya bisa tercapai. Di hadapannya Do Jun seolah sangat mendukung pamannya ini. Chang Jae juga mengutarakan rasa ketakutannya kepada pimpinan yang sewaktu-waktu bisa menjatuhkannya selama masa jabatannya yang sebagai wali kota Seoul. Namun, Do Jun berusaha meyakinkan dan meminta dia mengambil posisi lebih tinggi agar dia tidak bisa menjatuhkannya. Pertempuran antara Miracle dan Sunyang semakin sengit dari sebelumnya. Namun, saat Jin Yang Chul dan Jin Sung Jeon, diperankan oleh Kim Nam Hee, tampaknya dengan senang hati merayakan perkembangan baru yang disambut baik, suasana di Miracle terlihat lebih gelap. Jin Do Jun terlihat khawatir saat dia meneliti peta, dan ekspresi yang cocok pada wajah Oh Se-hyun, diperankan oleh Park Hye Kwon, dan Rahel, diperankan oleh Tiffany Girls' Generation, menunjukkan bahwa tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Se-hyun, diperankan oleh Park Hye Kwon, curiga bahwa usia Do Jun bukanlah 22 tahun karena kecerdasan analisa yang dia miliki sangat teliti dan cerdik. Getaran kontras di kedua sisi pertempuran menimbulkan pertanyaan tentang serangan seperti apa yang telah dilakukan Jin Yang Chul, dan strategi apa yang akan dilakukan Jin Do Jun dalam menghadapi krisis berikutnya. Pimpinan Jin mendeklarasikan jika tidak ada ahli waris khusus untuk Sunyang Group. Jika awalnya perusahaan tersebut diwariskan pada garis keturunan anak sulung yaitu cucu sulungnya, kini ia cabut aturannya. Sebagai gantinya, dia bakal memberikan perusahaan yang dirintisnya sejak bawah tersebut pada seseorang yang kompeten. Artinya, seluruh anggota keluarga punya kesempatan yang sama untuk menduduki tahta tertinggi Sunyang. Ini dideklarasikan sebagai bentuk kekecewaan pada anak dan cucu sulungnya yang tampak tak cakap. Keduanya tidak memiliki pencapaian apapun, selain keberuntungan terlahir dari keluarga konglomerat. Sementara sang cucu bungsu, Jin Do Jun selama beberapa tahun konsisten melakukan gerakan bawah tanah demi menjadi pengusaha. Ia bahkan berani menunjukkan taringnya pada sang kakek, meski sama saja mendeklarasikan peperangan. Dia menjalin kerjasama dengan perusahaan kompetitor Sunyang, yakni Daesung yang setengah mati dibenci kakeknya. Ini semua dilakukan demi menjalankan seluruh misinya membeli Sunyang di masa depan. Di sisi lain, taktik Do Jun mengambil alih perusahaan Kian Licin. Ia menghasut sang bibi, Jin Huayang yang tamak dengan uang untuk melepaskan saham Sunyang. Sebagai gantinya, dia memberikan imbalan bantuan dana sebesar 400 juta rupiah untuk membayar utang.
Kesepakatan tersebut diiyakan begitu saja oleh Hua Yang tanpa pertimbangan matang-matang. Hua Yang bahkan termakan permainan Do Jun yang menyeretnya ke investasi berisiko. Ia menginvestasikan ratusan juta sekaligus karena kalap mendapatkan keuntungan secara instan. Namun dia lupa, investasi saham high return juga high risk. Artinya, investasi yang punya keuntungan besar, juga otomatis memberikan risiko besar pula. Semua permainan tersebut Do Jun lakukan demi mendapatkan secara penuh seluruh harta dan saham milik Hua Yang. Ia bahkan berniat mendepak sang bibi dari posisinya. Semua ini dilandasi balas dendam Do Jun karena Hua Yang telah menghina ibunya. Ibunya dijadikan sebagai manekuin hidup agar orang-orang membeli produk fashionnya. Hua Yang bahkan mempermalukan ibu Do Jun di depan umum. Karena itulah, ambisinya membara untuk melibas abis Hua Yang tanpa ampun. Berkat kecerdasan dan ingatannya yang tajam di masa lalu, ia berhasil menyusun strategi jitu tetapi juga halus untuk menghabisi Hua Yang. Semua berjalan secara halus, namun mematikan. Hanya saja, hal ini tidak disadari oleh korbannya, yakni Hua Yang dan keluarga Sun Yang Group yang tamak.